Tapi tadi sepotong testimoni luar biasa dari RH. Kami dulu lama lebih marah dan disampaikan oleh kepala zaman dulu before seperti itu tadi. Sekarang alhamdulillah. Nah, apa yang harus dilakukan? Perubahan berpikir. Itu. Next tuh. Terlihat foto itu. Ya. Jalan ini ya, terus pelan-pelan. Ini saya tidak memplaster jenjang TK, LA misalnya gitu, tidak. Semua jenjang sampai perguruan tinggi. Kenapa? Disitulah dunia pendidikan. Terus dari berbagai jenjang saya terus. Nah, kita coba diskusikan yang ini. Ilmu yang kita punya di Indonesia ini, sejauh saya tahu dari kecil sampai sekarang, dalam konteks sampah kan buanglah sampah pada tempatnya. Di depan kantor kepala sekolah ada tembok yang juga tulisannya terang. Demikian tadi saya baca. Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Kita diskusi dengan picture ini. Dari belakang jelas gambar ini. Ya, di sebuah lembaga pendidikan, tingkatnya SD ya, SD merah itu. Anak-anak di sekolah itu membuang sampah pada tempat sampah, wujudnya tong. Tempat kan macam-macam, kebetulan ini wujudnya tong. Secara ilmu, buanglah sampah pada tempatnya. Sudah benar apa belum? Benar menurut kita. Ya, yang nampak ini sudah benar belum? Sampun menurutku loh. Ya, ilmunya itu buanglah sampah pada tempatnya. Iya. Nah, ilmu itu dieksekusi, diterapkan, diimplementasi. Nah, ada tempatnya. itu tempatnya. Ya. Sudahkah linear? Sudah ya? Sudah. Ya. Baik, ilmunya itu dipraktekkan ini sudah. Kemudian saya ingin interaksi, kita berdialog tentang rasa. Ada mata, ada hati, batin dia. Secara rasa itu nampak plus atau minus? Minus. Penambahan. Ya. Jadi agak nggak apa-apa pakai perasaan ya. Minus begitu. Ya. Oke, kita diskusi. Nggak usah yang ilmu tinggi. Ini kalau Profesor Erwin Damanuri, guru besar teknik lingkungan UTB, wah bisa 4 SKS. Tetapi kita yang sederhana saja, pakai gambar-gambar yang nyata. Kebetulan saya di perkotaan, jadi murid banyak karena memang penduduk banyak. Di Kabupaten Tangerang penduduknya hampir 4 juta, 3,8. Itu kabeh nyampah karena semua hidup. Ya, sepanjang hidup itu nyampah. Ya, maka persoalan luar biasa. Salah satunya yang lain di sini. Ilmunya buang sampah pada tempatnya, prakteknya seperti ini. Ada yang tidak nyambung nampaknya. Nah, hasilnya sudah. Oh ini, betul yang begini ya. Kemudian ada yang begini. Terus ada yang gambar tadi yang disebut minus. Apa yang terjadi kira-kira teman-teman sekalian? Ilmu sudah dijalankan, tapi kok yang terjadi tampil minus? Apa yang harus didiskusikan? Pengelolaan. Ya, pengelolaan. Ilmunya buanglah sampah pada tempatnya. Sudah benar dibuang, tapi berikutnya saya tanya, penampakannya menurut Anda enak apa enggak enak? Enak. Baik apa buruk-buruk katanya, plus minus. Kami bertim, namanya kelompok kerja air minum dan penyiasan lingkungan. Itu dalam kurung sanitasi. Sanitasi menurut terminologi pemerintah urusan sampah dan air limbah. Nah, saya dengan tim Pokja diamanati Bupati tempat saya tinggal dengan beberapa dinding
Dinkes LH Perkim Kemenak Kabupaten bareng-bareng mengkonsepkan bagaimana mengurangi persoalan besar dengan penduduk hampir 4 juta itu 29 kecamatan. Maka salah satunya kami kejar terus seperti tasawuf itu kan, kenapa begini gitu kan. Nah, sementara ini kami ketemu persoalan sampah titiknya bermula itu dari ilmunya. Mana ilmunya? Ya, ini. Karena saya pergi kemanapun, Sabang Merauke semua begini. Jadi ini Indonesia. Saya dengan tim melakukan kajian, ketemu ini salah. Aneh kan? Di minimize dulu, minimize. Ya. Terus ya. Oh, yang depan saja. Terang baca tulisan yang gede di atas. Baca Buanglah sampah dengan tempat. Buanglah sampah dengan tempatnya. Bu, instruksinya mohon dibaca tulisan gede. Nggak usah. Saya sudah berpesan 2 di awal. Ada yang tidak umum dan jangan kagetan. Jadi kerumunan. Anda bisa baca terang? Ya, silakan kajian. Oke, yang belakang juga mendengar, bisa kelihatan juga. Oke, respon bisa macam-macam. Saya sudah menduga begitu. Saya beritahu itu bukan animasi, itu picture, gambar, potret. Jadi foto, ada yang difoto dan itu tayang. Itu dinding laptop saya. Sebelum saya pegang mic, mungkin tadi pas tayang kalau ada yang jeli melihat itu, mungkin bertanda tanya. Ibu, Ya. oke. Kalau itu silahkan. Ibarat saya bikin status, mohon dong biar rame di komenin. Silakan. Aneh. Baik. Ada yang mau komen lagi? Boleh. Oh, dengan nggak apa-apa. tempatnya. Santai. Pokoknya. Yang belakang mau komen? Ya, Anda yang baca. Komen Anda apa? Baik, komennya dengan bertanya. Yang pertama agak tadi. Komen Anda apa? Dari kata itu, menurut saya yang membuat kata itu sampah tidak ada. Harusnya tidak ada sampah. Tidak ada sampah, tidak ada tempat sampah, artinya lokasi tetap hijau. Ah, dikomenin oleh bawahnya. Jangan komen ini. Ini ibarat status, kemudian saya yang minta komennya silakan ya. Nggak apa-apa, tapi tadi yang sebenarnya itu sudah komen. Ya, baik. Saya sampaikan mungkin di teman-teman Nurul Amal Parang hanya belum membuat atau tidak membuat kata-kata. Tetapi yang dipaparkan oleh pimpinannya tadi, Bu Yuni, sejatinya sudah sampai tahap itu. Dan minta maaf kalau ada diksi saya yang kurang pas atau secara perasaan kurang nyaman. Nanti saya akan keluarkan di sini terkait dengan hal seperti ini. Kembali ke gambar tadi, ilmu sampah. Kembali kiri ya. Ya, klik. Oke. Kebetulan celananya biru. Kadang saya tampilin yang abu-abu, sering merah, biasa saya. Ada yang hijau. Gitu. Tetapi halnya sama, sampah. Saya tidak tahu memang Indonesia atau apa. Dimanapun saya ketemu suasana yang mirip adalah jarang yang nulis. Kalau saya ngomong 100, tidak tahu Anda nangkep berapa. Dan belum tentu daya tangkapnya sama. Berikutnya, apakah Anda menyampaikan juga full gitu. Tapi saya apresiasi Bu depan Anda pegang alat tulis. Kan Indonesia banget kan?
banyak bicara sedikit nulis. Loh, kalau saya diundang untuk bicara beda. Enak aja ngeles. Iyalah saya megang mic. Ini gambarnya jelas. Anak membuang sampah di tempat sampah. Ada 3 kalimat ibu bapak sekalian yang saya ketemukan dengan tim, dan ini menjadi persoalan besar kajian kami. Pertama, ini adalah implementasi dari ilmu Indonesia, buanglah sampah Pada tempatnya. pada tempatnya, begitu kan ya? Nah, begitu gambarnya. Segini klik ya, paham ya? Ya. Saya lanjutkan kalimat kedua. Ada kalimat langsung dari orang tua ke anaknya. Kebetulan di dunia pendidikan, maka ada sebutan dari guru kepada anaknya. Mungkin di RA, TK atau apapun ada beberapa sebutan lain, ayah, bunda, mama, apapun. Tetapi orang tua ke anaknya. Saya sebut pendidik kepada anak didik. Bunyi kalimat langsung yang saya temukan begini. Nah, buang sampahmu di tempat yang ibu, bapak siapkan ini. Mudah ditangkap ya? Kalimat langsung itu mudah kan? Oke. Saya coba bertanya secara apa adanya saja, karena saya bicara di sini belum pernah ini baru sekali. Dan Anda ini kan bukan anak lokal sini yang top ini, pasti Anda sudah pergi kemana-mana. Nalarnya berpendidikan tinggi paling tidak, entah Surabaya, Ponorogo, Madiun atau Solo atau manapun. Dalam konteks sampah, sepanjang yang Anda temukan, sampah itu menurut Anda masalah apa tidak? Masalah. Ya, Anda sudah menyatakan bahwa ya sampah itu masalah. Begitu kan? Baik. Kalau sudah sepakat, saya sampaikan kalimat ketiga dari picture ini. Karena sampah itu masalah, maka kalimat ketiga bunyinya begini. Nah, siapa yang mau membuat garis miring, menimbulkan masalah, ini ibu, bapak, guru, fasilitasi tempatnya. Yang senyum pasti langsung nangkep maknanya. Yang melongo mikir sedikit boleh, nggak apa-apa. Oke, saya ulang untuk terang banget karena ini basic. Pertama, gambar ini menunjukkan kalimat Indonesia, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, tapi ada di dunia pendidikan ini kalimat langsung dari yang tua ke yang muda, yakni pendidikan didik. Nah, buang sampahmu di tempat yang ibu bapak siapkan. Masih kalimat yang biasa juga kan, dan mudah dipahami. Tetapi ketika ini halnya sampah, sepakat baru saja bahwa dinyatakan sampah itu nyata masalah, bukan teori, nyata masalah, maka kalimatnya berubah dan fatal. Yuna, siapa yang mau menimbulkan atau membuat masalah, ini bapak ibu guru, kepala sekolah atau apapun manajemen lembaga pendidikan itu fasilitasi, sediakan, siapkan tempatnya. Tempat masalah. Tempat masalah. Segini sudah dipahami. Ya. Baik, Anda di Muslimat masih menyiapkan tempat sampah? Masih. Oke, saya lanjutkan. Kira-kira sejenis konklusi. Anda pendidik, merasa pendidikan, Iya. karena guru kan pendidik. Coba konklusi kalimatnya, pendidik di Kedung Panji, di Muslimat Kedung Panji, TK atau MPA dan apapun sebutannya Anda, memfasilitasi anak didiknya untuk dapat menimbulkan Masalah. Memfasilitasi anak didik. Saya Buat masalah. sebagai tamu bertanya, Anda mendidik, memfasilitasi anak didik untuk dapat Membuat menimbulkan masalah. Di dunia pendidikan, bukan yang mestinya solusi, kok malah Ngajarin buat masalah kan. Maka saya tanya, Anda waras tidak? Yang paling senior mana? Pernahkah ada yang kemudian mengajak mensadari, ya seumur orang jadi guru,
baru kali ini diminta anakku untuk menjadi orang yang ngajak membuat masalah. waras enggak. Sampai segini, saya jeda dulu karena barusan agak menukik nih ilmunya. Anda sudah menangkap dengan terangkah lama baru. Anda tidak menyadari karena memang di Indonesia tidak ada yang mengajak diskusi, dialog, menyampaikan materi tentang begini. Sampai di TLITB pun yang biasanya dipakai disertasi itu tidak ada. Yang diurus TPA, yang diurus pemilahan sarananya, yang diurus insenerator, musnah, bakar dan lain-lain. Impactnya kemana-mana itu yang diurus dalam materi kuliahnya. Tetapi yang begini tidak ada. Padahal ya Supratman mengamanatkan kepada bangsa ini kalau ingin membangun bangsa di sektor manapun, hari ini sektor sampah. Pertama, bangunlah. Kenal dari Supratman? Iya. Siapa? Bangunlah jiwa. Dia kan mengamanatkan belum lama kan 28 Oktober itu ke hari ini. Dan setiap kan pasti ada bimbingan kan. Bangunlah jiwanya. Pertama, bangunlah orangnya. Bangunlah badan. Ya, jiwa. Baru bangunlah sarananya. Lagu itu begitu. Iya memang. Jadi ketika tidak dibangun orangnya, tetapi bangunnya bak sampah, beli tong, ada color hijau, color yellow, color merah. Ya, saya suka ketemu begitu. Nggak akan ketemu, ruwet aja gitu. Ya. Ya, nanti Richard sebentar Bu Erli. Yang ini. Mungkin pertanyaan saya agak tidak ketemu, saya pengen uji saja. Tadi kalau Bu Nila kenalan pernah hidup di Surabaya, pernah di Kota Madiun. Saat di sana sehari-hari di sampah, dapat layanan angkut sampah. Angkut sampah. Saat Anda tinggal di Madiun di Surabaya, ada yang angkut sampah. Kemudian setiap hari atau seminggu sekian kali, kemudian berbiaya kan? Iya, berbiaya. Mungkin lembean nggak perlu saya ada pertanyaan ini ya. Nggak perlu Pak. Ini ya juga kan nggak ada angkutan di sini maksudnya. Nggak ada. Ya, maka saya tanya ada. dan tentunya Anda pernah hidup di kota lah, di studi mana Anda? Yang pertanyaannya sendiri begitu. Kita coba Nila di Madiun tinggal di mana, kemudian sampah diangkut berbiaya gitu ya, artinya membayar sekian rupiah dalam sebulan sekali mungkin atau setiap hari atau pokoknya reguler. Saat itu Anda merasakan seperti apa sampah Anda diangkut, rasanya gimana? Biasa saja karena mungkin nggak begitu memikirkan. Bandingkan dengan bila tidak diangkut, Anda bisa membayangkan ya, tempat Anda di mana, kemudian mesti kalau sampah nggak diangkut bagaimana? Ya jadinya. Nah, ketika diangkut rasanya? Ya plong, sudah bersih, dah selesai. Okay, selesai plong. Nah, baik. Sangat penting. Bu Nila, baik di Surabaya maupun di Madiun, Anda tahu kemana perginya sampah Anda? Nggak ngurus. Nggak ngurus, sebodoh amat. Bodoh amat. Udah selesai. Begitu kan? Ya. Sudah diangkat ya sudah. Dan itulah Indonesia. Lagi-lagi dibalik kembali ke tempat Bu Nila. Saya tidak tahu kos atau di rumah saudara, rumah orang tua, pokoknya tempat tinggal. Bila sampah tidak keluar dari tempat tinggal Anda saat itu, taruhlah di kamar tidur, ruang tamu, atau kamar mandi, atau dapur, atau di teras, kira-kira bagaimana? Ya jengkel, gimana mau nggak diambil tukang sampahnya, mungkin gitu ya. Oke. Nggak nyaman. Tidak nyaman. Anda bisa menyatakan beneran bahwa sampah itu masalah karena kondisi itu, begitu ya.
di tempat Anda itu tadi, siapa yang nimbul sampah? Ya, saya sendiri yang belum. Iya, Gede. Sampah, masalah bukan masalah. masalah. Inilah siapa yang buang Buang nimbul sampah di tempat Anda tadi? Saya Nah, sendiri. jadi siapa yang bikin masalah? Saya sendiri. Repot. Repot. Terakhir, kalau gitu siapa yang mesti bertanggung jawab mengurus masalah ini tadi? Bunila. Terus bagaimana Anda melakukan tanggung jawab mengurus? Manggil tukang sampah. Keluar, ketemu kendaraan, si Pak atau Nah. siapapun, kemudian rutin saya biayai. Begitu tadi ya? Oke. Kemudian kemana itu masalah Anda pergi? Bukan urusan saya. Enggak tahu. Bora urus. Dan pertanyaan itu kembali ke room ini. Sikap. Bukan orang Bunila, kebetulan kan saya dialog dengan Bunda. Ini bayangkan juga bila saya ngobrol dengan Anda satu orang gitu. Dan hari ini Anda pendidik. Dialog tadi kebetulan saat Bunila di perkotaan, Mandiri di Surabaya. Anak Lembian juga tidak berhenti di sini kan. Saya punya banyak kenal di Jakarta, ada di Hong Kong, di Taiwan lebih banyak kayaknya. Dengan sikap bila Anda seperti Bunila sebagai pendidik, ora urus. Anda petik tadi begitu kan? Nah, apa yang terjadi generasi berikutnya kita? Konteksnya ke sana. Sama masalah ditimbulkan oleh siapa? Saya harus begitu. Maka terakhirnya siapa yang bertanggung jawab urus masalah? Saya. Bagaimana paling sederhana? Saya akan mengurangi timbulnya masalah. Itu Bunila. Maka Mas Tris tadi kalau saya dikasihnya gelas cangkir beling begitu, kemudian ya agak butak dikit juga nggak apa-apa. Nanti gelasnya kan dicuci ulang kan, dicuci sampah kan gitu. Enggak, saya nggak minta. Gelas saya kiai aja yang ceramah kemudian disiapin. Itu biasa kalau saya begitu kan. Enggak, saya nggak begitu. Kajian satu lagi, kebetulan ada Pak Muntinjon yang tanda petik ukuran saya berbajunya agama. Tapi saya nggak tahu, satu hari saya belum nanya ini mutin mati atau mutin terapi. Kebetulan di Pelangkrongan tempat saya ada mutin yang ngurus yang meninggal, dipanggilnya mutin mati gitu. Ada yang ngurus yang mau nikah kan udah mutin juga ya. Terapi dan Sakit milih kalau mutin. saya nggak mempersoalkan urusan itu. Maksud saya adalah konteksnya gini Pak Mutin. Tapi jangan diajak berdebat dialog panjang. Ini hanya sekedar untuk membuka kawasan. Benda saya ini barang yang umum, bukan mewah banget, siapapun bisa punya. Harga tergantung ya benda tergantung itu perware ada tulisannya ya. Nggak penting lah. Saya dari kecil mendengar kalimat bahwa tangan di atas itu rupanya di mana-mana juga begitu. Saya langsung disambut oleh Anda. Saya di Surabaya juga begitu disambut, di Tangerang, di Jogja juga begitu. Artinya saya juga sama. Saya nggak ngerti redaksi kata-kata, tapi maknanya saya jadi nangkep. Bila kemudian pakai sudut pandang dari sampah ini. Tadi saya sudah sampaikan dengan segala hormat, bukan saya tidak mau tata, karena umumnya yang saya tahu tatanya ketemu ada tamu itu 3 O, upuk, lungguh, dan syukur. Oh monggo Minara, selamat datang. Kedua monggo silahkan lenggah, please sit down, gitu kan. Nah yang terakhir monggo dipun unjuk atau yang makanannya, gitu kan. Nah sebagai tamu tatanya juga sebaiknya menerima suguhan. Barang apa menjadi enggak boleh begitu. Menghormati tuan rumah, gitu kan. Tapi Mas Tris, saya tidak dalam rangka niat untuk tidak menghormati tuan rumah. Tapi saya tadi sudah sampaikan
Kalau itu saya ambil suguhan yang metode Anda pun menggunakan pola begini, akan muncul impact yang kebetulan sepakat forum ini negatif impactnya, begitu kan? Nah, saya lebih baik kalau ini habis, kemudian Budila nyuwun dong, nanti saya pas pulang biar tidak ngelak, biar tidak membeli begitu di jalan kemudian di gua, gitu kan? Nah, posisi ketika ini habis, saya minta, maka tangan saya di mana? Di bawah. Sepakat begitu? Ya. Oke. Muncul pertanyaan baru. Apa iya ketika posisi tangan saya di bawah itu tadi tidak lebih mulia ketimbang kalimat yang awal tadi? Pernahkah ada aksi dari sudut agama begini? Saya tidak ingin jawaban sekarang, boleh Anda jadikan ya juga nih. Saya ini memang lebih mulia, tapi memang aku terus pun dalam rangka menghindari timbulnya masalah itu. Mosok aku tidak lebih mulia juga. Mosok aku lebih hina. Masuk akal untuk dikasih? Masuk akal. Saya stop di sini, kita lanjutkan. Untuk yang itu silakan Anda gimbal. Ini gambaran tempat akhir sampah kebetulan di tempat kami. Ada potret yang dimaksudkan di depan terminal Milang Sari Asri. Ya, depan terminal Magetan, Anda ngetan, nanti terus aja kalau perlu tanya ke warga tempat akhir sampah atau unit-unit truk itu nyampe yang ujung sana. Nah, tentang TPA, saya kembali dialog ke Nila yang Madiun atau yang Surabaya. Kalau Bundila tadi tidak tahu, saya sampaikan ini Mangunarjo, ini 501. Di antara Mangunarjo 501 yang bypass, semua nyambung. Saya ngomong di mana? Ya, ada Bangjo lampu merah yang nyebrang dari 501. Jadi kalau dari Maospati beloknya kanan. Kalau dari Mangunarjo ke bypass beloknya kiri. Saya nggak tahu arah itu mulon atau itu. Begitu. Itulah tempat akhir Bunilah. Sampah Madiun. Saya nggak tahu nama tempatnya apa. 2. Saat Anda tinggal di Surabaya, kira-kira pertanyaan sama kan jawabannya juga sama. Ya senang lah dapat angkut sampah daripada numpuk nang emperku gitu kan. Nah, kemana perginya? Pokoknya saya bayar, surau kemana? Tadi kan begitu kesannya. Kemana Surabaya? Ke Benowo. Jadi ini perbatasan, ini sebentar lagi Gresik, jangka lagi Gresik, belok kiri, yang sejajar dengan jalur ke Gelora Bung Tomo, bukan yang Gelora Tambak-Sari 10 November, yang Bung Tomo yang baru. Disitulah akhir sampah. Ada yang berasal atau pernah tinggal di Magetan Kota? Enggak ada? Ya, kos. Pernah ya? Oke. Tanda petik juga dialognya dengan Bunila tadi, Anda sama begitu? Nyampah, dapat layanan angkut begitu? Ya, kalau dapat, Anda dibawanya sampah ke depan terminal, namanya Nilang Asri tadi. Di sana ora diapa-apakan babarku. Tok saja ditumpuk. Oke. Nah, kemudian dalam konteks Kabupaten Magetan, ini umum ya di mana pun. Anda yang tinggal di Magetan Kota dapat layanan angkut. Nilang Asri itu kecamatannya aneh-aneh. Ya, sudah bukan Magetan. Maksudnya Panean. Ya kan terminal ke situ kan Panean. Panean bagian dari Magetan kan ya? Di dalam 18 kecamatan ya. Jadi Panean saudara apa bukan Bu? Saudara. Oke. Maaf, boleh kenalan saja untuk membantu memperlancar pembagian wawasan. Dengan Bu siapa? Bu Eni. Saat Magetan Kota di mana kos tinggal? Oke, Selesai. Baik. Dari situ sampah ke sana Panean. Panean masih bersaudara dengan kita.
geser ke Pak Udin. Boleh dong nanti dicarikan kajiannya. Apa hukumnya ngirim masalah ke tempat saudara? Ledak. Saat menjawab di Selosari nomor 1, kemudian ngirim masalah ke tempat saudara, kompangan bilang Ledak. Yo. Anda mau menggeser, ini sekian SKS lagi. Oke. Ya. Ini di perkotaan pasti laku gue ini. Pasti laku Anda ini. Karena real sehari-hari begitu. Ya Anda sebagai pernah tinggal di Selosari. Saya pernah tinggal juga di Magetan Kota, maka kan wajah saya agak sedikit kayak orang kota. Boleh, next materi ganti. Yang Enggak apa-apa. Nah, yang kedua, ya, back, jadi panahnya berdiri, panah berdiri. Yes. Jangan berhenti sambil saya jeda minum. Gambarnya silahkan dilanjut. Ibu Bapak perhatikan yang disorot oleh Bu Erli. Pelan-pelan diklik ke kiri. Sama apa beda? Picture-nya beda ya? Tempatnya berbeda kan? Ya, saya kasih panduan. Pertama, Anda melihat tempat sampah? Ada melihat sampah? Ada. Kabarnya tetap berlanjut ya? Oke. Nah, tidak ada tempat sampah, tidak ada sampah. Itu di lembaga pendidikan. Kalau tidak ada sampah dan tidak ada tempat sampah, tidak ada sampah. Yang layang, Anda sebut bersih apa tidak? Bersih. Bersih. Ya. Kalau bersih, termasuknya plus apa minus? Plus. Jadi bisakah disimpulkan ureneng tempat sampahe maka ora ono sampahe, maka resik, maka plus. Urut-urutannya begitu kan ya? Nah, saya coba sempurnakan pertanyaan kelima. Bila manajemen lembaga pendidikan apapun itu mewujudkan lembaga pendidikannya seperti ini tadi, orang nganggo tempat sampah, orang ono sampah, resik plus. Nah ini pertanyaan terakhir nomor 5. Manajemen tersebut termasuknya waras tidak? Waras. Anda pengen waras? Pengen. Ya. Ada sekitar 300 sekolah dengan peserta 150-an ribu anak didik di tempat kami untuk menjalankan program waras. Kami menyebutnya begitu. Akronimnya program kurangi sampah sekolah kita, jadi Kurasaki. Seperti bahasa Jepang. Ini belum lama disusun 2017 akhir. Jadi nama Kurasaki itu sudah dikenal, brandingnya program di Kabupaten Tangerang, resmi pemerintah daerah. Jadi seluruh sekolah madrasah, kebetulan saya ketua harian tim pembina UKS Kabupaten, saya tahu data seluruh sekolah negeri luar negeri ditambah madrasah negeri luar negeri, totalnya ada 2.150. Itu total peserta didiknya hampir 1 juta. Yang sekolah negeri 485.000, sisanya luar negeri tadi. Kalau semua diedukasi seperti ini, apa kabar daerah Kabupaten Tangerang? Kami mengkonsepkan demikian. Nah, di luar Kabupaten Tangerang, saya mengajak di forum namanya AKOSI, Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi. Kebetulan bupati kami salah satu ketuanya.
Di jejernya ada Bupati Malang sama Bupati Karanganyar. Itu teman-teman pengurus di pusat. Jadi kemanapun kami kampanyekan program waras ini. Di beberapa tempat ada yang bertanya, kenapa enggak dari regulasi? Anda boleh cek, namanya SK Menteri Kesehatan. Boleh nanti Anda cek, cari sendiri di Google. Nomor 1429 tahunnya 2006. Satu. Yang kedua, Permendiknas nomor 24 tahun 2007. Dua, regulasi dari negara melalui kementerian tersebut merekomendasikan kalau kesehatan bilangnya sekolah atau lembaga pendidikan dinyatakan sehat itu minimal memfasilitasi tempat sampahnya 2 di setiap ruang. Kalau Permendiknas minimal 1. Dalam konteks kajian kami menuju baru ini, kami menyebut 2 menteri itu golongan kerja waras. Ya kan? Karena meminta seluruh pendidikan Sabang Merauke untuk memfasilitasi anak didik untuk dapat menimbulkan ganti gambar. Ya, yang itu tadi. Nah, bagaimana caranya? Tadi sebagian sudah disampaikan dan ini penting karena pembiasaan. Boleh gambarnya di next. Ayo, mumpung dini. TK, RA, SD, basic banget itu. Dan pasti Anda sebagai dewasanya yang mesti menjadi guru dan bisa tiru, ya kan? Nah, kalau sudah memahami, wah nggak nyangka ya, ternyata hari ini kita beracara niatnya baik yang suka roh, tetapi impact sampingannya menimbulkan. Ada yang sudah menghitung 1 kantong plastik berapa timbulan sampahnya? Belum ada yang hitung. Oke, yang belum hitung tebak-tebakan yuk. Atau boleh coba Anda hitung 1 kantong akan timbul berapa sampah? 5. Ada yang berbeda? Berapa? Ada yang 6 tuh kan? Di sini aja ada yang beda soalnya. Sama Pak? Itu maksudnya. Berapa peserta acara hari ini? Itulah perkalian timbulnya masalah penilaian. Loh, iya. Nah, maka ini juga mudah-mudahan dibawa oleh Pak Mudin. Nek slametan ora sangka kota, tapi wis dipangan kono ora apa-apa. Lah segone lah ya nek ana rawon ya dipiringi kono mangan wis. Ku anak bojo ning omah kalah iya sepiro. Coba lepak dari rumah. Yuk. Tahu seperti itu. Ya toh. Pemukeh bagiane. Gowo dari rumah. Ya. Sekali lagi ketika sampah sudah sepakat dinyatakan sebagai masalah, ayo pikiran ini selalu diisi ikingko nimbul sampah raya. Ketika nimbul sampah auto nimbul masalah dan itu tidak baik. Gitu aja. Edukasikan anak-anak seperti itu. Yang tayang itu pembiasaan di lembaga pendidikan. Anak membawa tempat makan minum sendiri. Ketika jajan tidak pakai lagi plastik sedotan kalau minuman ya, atau kertas coklat untuk jajanan, atau styrofoam atau plastik juga. Anak-anak kalau di sini ada jajan, di luar gerbang apa di dalam? Dan apa saja contoh jajannya? Yang makanan? Ya, contoh.
Oke. Nogosari. Yang tusuk-tusuk ada? Yang bangsa cireng, cilok nggak ada. Cimol itu nggak ada. Cipok, kan sama-sama sih. Nggak ada itu ya. Kalau ada sudah beli. Ya, ketika itu dikonsumsi jajanannya, bungkusnya kemudian